Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik-baik bukan? Kita kembali lagi ketemu di sesi mengenai tata kelola jurnal harian, ya. Dimana pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk belajar berkaitan dengan tata kelola jurnal harian yang merupakan awal di dalam penginputan data untuk laporan keuangan, ya. Kita harus paham dulu mengenai jurnal, apa itu jurnal, ya. Kita sudah jelaskan beberapa yang lalu, tetapi alangkah baiknya kita upas lagi juga mengenai jurnal. Di sini jurnal adalah merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan juga meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang mana pencatatan transaksi keuangan ke dalam mekanisme debit dan juga kredit secara urut, runtut, dan juga akurat. Jadi setiap transaksi ini sebelum digolongkan berdasarkan jenis rekeningnya harus dicatat dulu ke dalam jurnal agar nantinya tidak salah masuk yang seharusnya masuk ke rugi laba masuk ke aset atau neraca. Demikian pula sebaliknya, yang seharusnya masuk neraca malah biru masuk ke profit and loss atau rugi laba. Di samping itu, jurnal juga merupakan dokumen tempat mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan perubahan harta dan utang. Contohnya ada di buku kas, buku bank, buku penjualan, dan juga buku memorial. Nah, di sini kita kelompokkan ya untuk input jurnal harian. Yang pertama ada kelompok expense, ya, yaitu biaya yang ditimbulkan oleh setiap departemen user. Di sini dalam lingkup store acquisition maupun juga purchase requisition. Lalu yang kedua adalah kelompok cost, yaitu biaya yang ditimbulkan oleh produk dari food and beverage department. Masih sama dalam lingkup store acquisition maupun juga purchase requisition, ya. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok aset atau kekayaan, ya. Kita lanjut, untuk yang pertama adalah kelompok expense melalui purchase requisition atau PR. Kita lihat kalau ini adalah namanya, ini adalah kode akun, ini adalah nama akun. Rangkaian ini namanya jurnal. Nah, di sini contoh saja ada permintaan pembelian tinta toner, ya. Kita adalah ada LG itu adalah ledger, lalu adalah PR adalah purchase requisition, ini adalah tahunnya 2021, ini adalah nomor registrasinya. Contoh tanggal 7 bulan 6 itu ada permintaan pembelian secara tempo, ya, yaitu tinta toner ini maksudnya adalah di printing stationery, ini room. Jadi semisal katakanlah front office atau housekeeping minta pembelian tinta toner, maksudnya di room, ya, bertambah di expense-nya printing stationery sejumlah 70.000. Lalu yang bertambah juga adalah hutangnya atau AP trade karena dibeli secara tempo, maka timbul hutang. Hutangnya bertambah ada di posisi kredit. Di masih posisi yang sama, di hari yang sama, ada permintaan pembelian map of hotel tetapi secara cash. Gimana jurnalnya? Yaitu adalah masih ya, untuk map hotel masuk dalam printing atau printed form. Kita tahu pada sesi pemahaman atau hotel knowledge subject di mana map of hotel masuk printed form. Maka di sini atas permintaan daripada FO, pembelian printed form, pembelian map hotel masuk dalam printed form, maka yang bertambah adalah room printed formnya, expense-nya, dan yang berkurang adalah cash purchase-nya, ada di posisi kredit karena dibeli secara tunai. Nah, itulah yang berkaitan dengan pengelompokan expense pada purchase requisition. Lalu selanjutnya berkaitan dengan ini, kelompok expense atau store requisition. Di sini masih ada LG, di sini SR adalah store requisition, lalu ini adalah tahunnya dan juga nomor registrasinya. Semisal ada permintaan stabilo. Jadi kalau acquisition berarti
barang tersebut ada di store. Semisal ada permintaan stabilo dari front office, maka yang bertambah adalah printing stationery-nya. Stabilo masuk dalam printing and stationery. Lalu yang berkurang adalah di inventory printing stationery yang ada di store, di posisi kredit. Nah ini debit, ini kredit. Yang bertambah adalah expand printing and stationery pada room, dan yang berkurang adalah inventory printed and stationery yang ada di store. Lalu masih di hari yang sama ada permintaan juga dari housekeeping untuk toilet roll. Ini masuknya kategori gas supplies. Maka yang bertambah adalah room gas supplies-nya 160 dan yang berkurang adalah inventory gas supplies yang ada di store. Di sini juga ada permintaan white sugar ya, yang di kamar itu dari housekeeping, maka otomatis white sugar masuk dalam gas supplies. Maka yang bertambah adalah room gas supplies-nya dan yang berkurang adalah inventory gas supplies yang ada di store. Lalu ada juga permintaan sabun cuci stainless 5 pieces. Ini masuknya adalah di cleaning supplies. Otomatis di sini cleaning supplies-nya bertambah di room dan yang berkurang adalah inventory cleaning supplies yang ada di store. Inilah yang berkaitan dengan kelompok expand yang ada di store requisition. Nah, paham ya? Selanjutnya kita kelompok cost. Kelompok cost kita kondisikan pada PR dulu, purchase requisition. Di mana di sini ada ledger, ada PR 2021. Ada permintaan pembelian ya, chicken atau ayam dari produk, yaitu totalnya adalah 896.100. Di sini yang bertambah adalah food cost yang ada di food product, sedangkan bertambah lagi adalah piutang karena ini dibeli secara tempo. Ingat AP trade, yaitu ada di posisi kredit. Ya, kalau di sini ada debit, ini posisi kredit, ini keterangannya. Gitu ya. Lalu di hari yang sama masih ada juga permintaan pembelian beras C4 100 kilo dibeli secara cash. Maka ini jurnalnya adalah yang bertambah adalah food cost-nya, posisi debit, keterangannya ini beras C4. Lalu yang berkurang adalah AP cash purchase di posisi kredit ya di sini. Nah, itulah yang berkaitan dengan kelompok cost yang ada di purchase requisition. Lalu kelompok cost yang berkaitan dengan store requisition. Di sini ada LG ledger, ada SR, ada tahunnya, ada number ininya registrasinya. Semisal katakanlah pada tanggal 7 bulan 6 2021 ada permintaan dari food product kepada store. Soalnya di sini ada store requisition, jadi barang-barang tersebut ada di store. Contohnya adalah minyak goreng 5 liter. Maka yang bertambah adalah cost of food dari FB product tadi 105 di posisi debit, dan yang berkurang adalah inventory food cost yang ada di store 105 minyak gorengnya. Nah, di sisi lain juga ada masih yang sama, permintaan telur ayam sama ya. Jadi cost foodnya bertambah di posisi debit, inventory food cost foodnya berkurang di posisi kredit. Nah itu yang berkaitan dengan kelompok cost untuk store requisition. Nah makin menarik ya. Lalu posisi yang ada di aset sekarang. Kalau aset itu jelas di sini ada ledger, ada PR, ada tahunnya juga sama. Semisal ada pembelian AC 2PK atas permintaan FO untuk AC FO Office. Berarti di sini ada ini tanggalnya, asetnya bertambah di posisi debit dan ternyata dibeli secara tempo. Maka hutangnya juga bertambah AP trade di posisi kredit. Nah, kalau aset simpel ya, yang bertambah asetnya lalu dibeli secara cash atau tempo, tinggal pilih ya, itulah. Dan nanti ini bisa dikondisikan disusutkan melalui depresiasi. Kalau biasanya kalau elektronik itu 4 tahun, kalau kendaraan 8 tahun, kalau untuk gedung 20 tahun. Itu ya, itu berkaitan dengan aset. Kita nambah lagi yang berkaitan dengan
jurnal pemasukan lain. Contohnya adalah jurnal AR atau account receivable yang sudah cair. Semisal ada tagihan dan sudah dibayar. Contoh ini, AR tahunnya dan ternyata ada dari tamu atas nama Herianto Silitonga dari kamar 105. Dia ada tagihan atau piutang dan sudah dilunasi, maka AR akan menjurnal AR clearance-nya bertambah sesuai dengan jumlah nominalnya, keterangannya dari Herianto, lalu berkurang adalah City Ledger Control-nya, piutangnya berkurang. Nah, ini adalah berkaitan dengan jurnal AR. Terakhir, saya tambahkan berkaitan dengan jurnal di General Kasir. Ini berkaitan dengan setoran remitan dari kasir outlet. Contoh setoran remitan tanggal 6 Juni. Otomatis nanti dimasukkan pada tanggal 7 Juni. Nah, di sini ada CB-in atau cash bank in. Ya, untuk menerima pemasukan, kalau bank out juga untuk pengeluaran. Di sini katakanlah ada pemasukan setoran remitan tanggal 6, maka diposting tanggal 7. Di sini ada keterangannya adalah Bank BCA, katakanlah seperti itu ya. Nomor AC-nya sekian, totalnya adalah di sini. Ada pemasukan di bank in-nya. Lalu yang berkurang adalah apa? Cash sales clearing account. Ini ada jumlahnya pecahan ya. Jadi ada short atau over. Ternyata ini di-overkan. Ada over Rp26 dari Rp2.95474 ditambah Rp26 akhirnya dibulatkan jadi setorannya adalah Rp2.095.500. Nah, inilah berkaitan dengan jurnal-jurnal yang ada di kesehariannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan jangan lupa subscribe ya, dan kita stay tune terus. Salam sehat selalu dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Terima kasih.